Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Para sahabat-sahabat saya berjumpa lagi dengan Ki Selamat ya. Aki ini habis berkeliling hutan ya. Alhamdulillah ya. Kemarin berihu sudah Aki buat dia terkapar. Ya karena apa? Karena dia ini mengikuti jejak-jejak mak lampir. Tapi ada yang Aki khawatirkan di sini. Makanya Aki keliling hutan ini. Aki ingin mencari keberadaannya mak lampir. Bahkan sampai saat ini unggang orang tuanya Bung Laga tidak pernah lagi Aki temukan di mana. Tapi kata berihu katanya dia bersama Bung Laga. Memang mungkin Bung Laga ini memiliki rencana sesuatu niat jahat kepada para sahabat-sahabat Selamat ini. Karena Aki yakin unggang ini pasti dia ini memiliki hubungan-hubungan dengan entah mak lampir, entah Nyi Blorong. Karena Aki lihat unggang ini bukan orang sembarangan. Walaupun tubuhnya rentak, kurus, tapi dia memiliki kekuatan aura kekuatan yang sangat dahsyat. Tapi nampaknya kekuatan itu bukan kekuatan yang baik-baik saja. Mungkin dia turun gunung ini karena apa? Karena Bung Laga saat ini terdesak. Apalagi orang-orang yang tadinya diandalkannya satu persatu mulai tumbang, satu persatu mulai sadar, sehingga Bung Laga ini susah untuk mencari orang lagi. Makanya mungkin unggang ini turun gunung. Nah, disinilah yang Aki khawatirkan. Apabila unggang yang sudah renta ini turun gunung, kacau lah dunia. Karena dia bisa mengendalikan aura-aura negatif, bahkan bisa memanggil mak lampir, bisa memanggil Nyi Blorong. Makanya dia selalu tidak pernah jauh dari sungai-sungai angker, karena dia bisa menghubungi makhluk-makhluk setan yang bisa dimanfaatkannya untuk menyerang saudara-saudara spiritual ini. Tapi yakinlah, apapun tujuan unggang, apapun tujuan Bung Laga, ketika yang maha kuasa belum mengizinkan, itu tidak akan pernah terjadi. Makanya Aki tidak pernah khawatir. Walaupun katanya Bung Laga ini pendekar syair berdarah yang bisa menumbangkan siapapun, penguasa dunia hitam, Aki tidak pernah takut dengan kematian. Karena Aki yakin kematian itu urusan dari yang maha kuasa, bukan urusan Bung Laga, bukan urusan berihu, bukan urusan mak lampir. Kematian itu urusan dari yang maha kuasa. Nah, nanti setelah kita menemukan ajal kita akan diminta pertanggungjawaban kita. Itu yang tidak pernah disadari dari Bung Laga. Dia hanya menginginkan mengikuti hawa nafsu yang ada di jiwanya. Ketika 7 istrinya pergi meninggalkannya, dia terjerumus kembali ke lembah hitam. Ini nampaknya Aku datang dari balik awan kegelapan. Ini nampaknya. Aku turun ke bumi membawa setetes darah. Ini nampaknya. Ya, Ini suara Bung Laga ini. itulah sang penyair berdarah. Hei Bung Laga, Pangeran kegelapan. keluar kau! Itulah sang pendekar Pulau Andalas. Keluar kau Bung Laga! Pamungkasku Jangan kau menyerang, kita di kejauhan. hancurkan lawan-lawanku sampai bertekuk lutut di hadapanku. Aku tidak akan pernah bertukar lutut Bung Laga. Tumbang, tepar. Aku tidak akan pernah bertukar lutut dengan iblis. Kurang ajar. Di mana kau Bung Laga? Saya di sini, Selamat. Apa maksudmu mendatangi hutan ini kembali? Tidak usah banyak omong. Anda telah menantang orang tua dari Bung Laga. Sabar Bung Laga, sabar. Sabar, jangan kau membawa amarah menemui keselamatan di tengah hutan ini. Aku tidak pernah menantang orang tuamu. Aku bahkan baru tahu kalau unggang itu adalah orang tuamu. Tapi aku hanya ingin menghentikan tidak tanduknya mengikuti jejakmu Bung Laga. Kasihan, dia sudah tua Bung Laga. Ki Selamat. Anda anak muda, ya, masih muda. Walaupun Anda telah lama di hutan, tapi Anda begitu teganya orang tua yang sudah tua renta, nyaris saja kau tumbangkan sampai dia ingin kau bunuh sepertinya. Aku tidak pernah ingin bermaksud membunuhnya Bung Laga. Aku hanya ingin mengetuk hatinya bahwa apa yang dilakukan kau Bung Laga sebagai anaknya itu adalah sebuah kesesatan. Aku ingin menyadarkan, apabila dia tersadar, mungkin dunia ini akan terang benderang Bung Laga. Urusan orang tua, urusan kita Ki Selamat. Jangan disangkut pautkan antara orang tua Bung Laga dengan Bung Laga. Tapi kenapa dia turun gunung dari Gunung Batu Lugur? Bahkan dia menyampaikan, dia keluar dari Goa Batu Lugur. Dia menemukan sebongkah emas di sana yang diberikan dari Nyi Blorong. Bahkan dia itu menjanjikan emas itu akan diberikannya kepada mak lampir agar bisa membentengi tubuhmu. Apa yang sudah kau bawa, Bung Laga? Anda tahu?
batu. Mustika apa itu Bung Laga? Apa maksudmu Bung Laga? Kalau Anda ingin tahu kedahsyatan kehebatan dari batu ini, sebentar lagi engkau akan merasakannya, Ki Slamet. Engkau akan rasakan begitu dahsyatnya batu mustika ini. Hentikan Bung Laga. Kau hanya muncul ketika kau menambah kekuatanmu, kau datang lagi itu. Apa tujuan akhirmu hanya ingin Wah. Bung Laga, aku minta hentikan Bung Laga. Sayang sekali, kekuatannya sangat dahsyat apabila diberikan kepada orang-orang yang bisa bermanfaat bagi masyarakat lain. Bisa digunakan. Kenapa kau gunakan untuk kejahatan Bung Ini Laga? bisa bermanfaat untuk diri Bung Laga, bermanfaat Ki Slamet. Aku tahu Bung Laga, kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan dia bisa menampung rudal sekalipun apabila menghantam tubuhmu. Tapi ingat Bung Laga, kekuatan sesungguhnya itu hanya milik yang maha kuasa, bukan dari siapapun Bung Laga. Walaupun kau memiliki mustika yang baru kau miliki, kau sudah orang tuamu sudah mendatangkan mak lampir bahkan menemui di Blorong hanya untuk membentengi tubuhmu. Ingat Bung Laga, apa yang kau lakukan saat ini, suatu saat kau akan menyesal. Gara-gara Anda, Mama Sadrawi tidak mau ikut Bung Laga. Gara-gara Anda semua itu Ki Slamet. Karena Mama Sadrawi itu sempat kutemui ketika dia akan berangkat ke masjid di mana dia biasa menunaikan ibadah, tapi dia hampir saja terjerumus. Bahwa apa yang kau katakan ketika Mas Sadrawi kau berikan Johana kembang desa Tanjung Harapan, dia sedikit tergoda, bahkan imannya sedikit goyah. Bahkan dia membayangkan Buyut Notorogo yang 300 tahun, yang kelandutannya sudah mulai 1 meter, saat ini sudah sembuh karena apa? Karena aura dari Johana tersebut. Siapapun orangnya, kalau dia kaum Adam, akan tergiur dengan kemolekannya. Saya bisa pastikan keimananmu akan runtuh. Engkau bisa menyangkalnya karena tidak ada di hadapanmu. Tapi kalau dia ada di hadapanmu, engkau akan kelepek-kelepek hasrat birakimu. Selamat. Bung Laga, ingatkan kepadamu Bung Laga. Aku bukan Uyut Notorogo. Aku bukan Cak Mon. Aku bukan Ki Sadrawi yang bisa kau hasut dengan janda-janda semok, wanita-wanita berkebual haman. Aku meyakini itu hanya untuk memenuhi hawa nafsu duniawi, tapi tidak akan pernah menuntun kita ke tempat keabadian. Ingat itu Bung Laga. Dan perlu kau ingat, Jaber tobat. Boleh jadi Jaber tobat, silahkan. Tapi mak lampir akan muncul kembali. Yakinlah itu Ki Slamet. Mak lampir yang akan menumbangkan dan membunuh Bani Lampung itu. Tapi ingat Bung Laga. Ingat Bung Laga. Apa yang perlu diingat? Aku pernah mengutip apa yang disampaikan dari Unggang. Dia tidak akan pernah puas dan terima apabila kau disakiti. Itu yang membuat dia mendatangkan mak lampir, mendatangkan di Blorong. Karena semua pengikut satu persatu sudah mulai ada yang bertobat, ada yang mengerti tentang kehidupan ini. Bung Laga, hentikan Bung Laga. Saya bisa membaca ke depan bahwa Wak Jaber tidak akan bisa bertahan lama. Ternyata terbukti. Maka saya telah wanti-wanti mendatangkan kembali mak lampir, musuh bebuyutan yang akan membunuh si berdebah itu. Ya mungkin hanya mak lampir itulah yang hanya bisa memenuhi hawa nafsumu Bung Laga. Hanya mak lampir itulah mungkin yang bisa abadi di tubuhmu. Sepertinya Anda kesengsem dengan batu mustika ini, Ki Slamet. Batu mustikanya begitu maha dahsyatnya, Ki Slamet. Aku memang melihat ada aura positif di batu tersebut. Tapi kau gunakan untuk kejahatan Bung Laga. Alangkah baiknya kalau kau berikan kepada orang-orang di perkampungan ini. Itu aku lihat bisa digunakan untuk menarik wanita. Anda tahu, Ki Slamet, perlu saya jelaskan. Untuk berusaha. Batu mustika ini saya dapatkan dari keraton Kesultanan Solo. Lalu kenapa kau bisa mendapatkannya? Aura yang sepertimu bisa mendatangkannya Bung Laga. Ya karena dia demen dengan Bung Laga. Mungkin dia setuju kalau rumahnya memang Bung Laga. Memang kau pintar bersandiwara Bung Laga. Mungkin kau seolah-olah menjadi orang baik di sana. Hentikan Bung Laga. Aku tahu kekuatannya Bung Laga. Hentikan kau menggunakan Bung Laga. Hentikan kau menggunakan mustika itu Bung Laga. Apa maksudmu Bung Laga? Maksudmu? Kau hanya ingin menghabisiku di hutan ini Bung Laga. Kau ikhlaskan nyawaku ini Bung Laga. Tapi ingat, setelah aku tidak ada, kau harus sadar
Saya Demi tidak akan pernah kesadaran. menghabisimu keselamatan. Asal mau bergabung dengan Bung Laga. Kita bergabung saja. Kita himpun kekuatan untuk taklukkan dunia ini. Ingat Bung Laga, lebih baik aku mati berkalang tanah daripada aku mengikuti jejak iblis mak lampir. Bahkan kau Bung Laga. Dan itu tolol namanya Keselamat. Biarkan aku menjadi orang bodoh. Tapi di hatiku ada sedikit cahaya kebaikan. Tidak semuanya dengan amarah Bung Laga. Tolol itu jangan dipelihara. Uang yang dipelihara Keselamat. Bung Laga, apakah kau tidak tahu nasihat orang tua? Lebih baik kita tolol tapi mengetahui bahwa diri kita memang benar tolol. Daripada kita menjadi orang pintar tidak mengetahui bahwa diri kita pintar. Itu sama saja. Manusia tidak berakal, Bung Laga. Iya. Memang zaman sekarang hukum ya bak sebilah pedang. Dia tumpul ke atas tapi lancap ke bawah, tajam ke bawah. Tapi ada hukum yang abadi, Bung Laga. Hukum dari Yang Maha Pencipta itu tidak akan pernah tajam ke bawah ataupun tumpul ke atas. Tapi saat ini kita ada di rimba. Berarti hukum rimba yang kita pakai Keselamat. Apa maksudmu, Bung Laga? Siapa yang kuat, siapa yang terhebat, maka dialah yang akan menguasai dunia. Silakan ini Keselamat. Oh, maksud kau ingin bertarung sampai mati? Kau ingin mengubur jasad Selamat di sini maksudmu? Tidak perlu saya kubur, karena bangkaimu akan dimakan oleh hewan-hewan buas yang ada di hutan belantara ini. Kata-katamu sudah sangat sombong, Bung Laga. Kata-katamu seolah-olah setinggi rembulan, Bung Laga. Tapi tidak pernah kau sadari apa yang kau ucapkan Ya. itu. Kau ucapkan itu di hadapan Keselamat yang tidak pernah takut Memang kematian. benar banyak yang mengatakan bahwa Bung Laga bagikan pungguk merindukan bulan. Itu hanya pepatah. Tapi nyatanya real. Nyatanya Bung Laga bisa menguasai dunia ini. Tapi Bung Laga hilang hanya sekejap. benar kau menghilang sekejap. Kau muncul lagi menambah kekuatan. Kau ingat. 2 dukun santet yang kau kirim dari kawah Iya. Gunung Berapi, Mbah Supo dan Ki Jarwo, saat ini pun mungkin sudah tertanam di dasar sungai Lubuk Segep. Tapi kau tidak pernah sadar, malah kau mendatangkan sekali mak lampir. Bahkan aku khawatir sekali, Bung Laga. Ada satu yang sangat aku khawatirkan. Bukan saja mak lampir, tapi nanti ada pengikut iblis, sosok bajang ataupun tumbal-tumbal darah perawan yang disediakan dari mak lampir untuk menciptakan iblis nyata di muka bumi, itu gandong ataupun bajang. Itu yang aku khawatirkan, Bung Laga. Salah besar. Kalau engkau menyangka Ki Jarwo dan Mbah Sopo telah meninggal dunia. Salah besar. Praduga tak bersalah itu namanya. Dia dalam keadaan sehat walafiat. Dia menghimpun kekuatan untuk menambah ilmu kesaktiannya hanya untuk membunuh dirimu Keselamat. Engkaulah penghalang semua ini. Engkau. Aku hanya membela diri, Bung Laga, karena setiap malam bahkan santet, teluh, bola api terus menghujani gubuk Keselamat. Ingat itu, Bung Laga. Itu hanya tujuanmu untuk menghabisi Keselamat. Karena Apa dirimu salahnya? ngeyel Keselamat. Keras kepala, tegar, setegar batu karang di lautan Pasifik Anda. Itu, Bung Laga. Ketegaran hatiku karena aku bekerja di sebuah kebenaran yang aku yakini bahwa itulah yang akan menuntunku nanti di kehidupan abadi setelah kehidupan di dunia Dan ini. karena sebuah kebenaran itu, dirimu dan kehidupanmu terlunta-lunta Keselamat. Aku tidak meminta di tengah hutan, tapi aku tidak pernah meminta bantuan dengan hewan yang ada di hutan ini. Aku tegar, aku ikhlaskan hidupku bahwa apa yang terjadi adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Baik Keselamat. Maka dari itu pernah aku temui. Bahkan aku menyisir sungai di hutan ini. Bertemulah dengan sosok Unggang. Aku baru tahu ternyata Unggang sengaja turun dari Gunung Batu Lugur hanya untuk menemuimu, untuk membalaskan dendammu. Aku ingat ada satu tongkat yang dipegang dari Unggang itu, bambu buntu. Dan aku ingat ketika dia tancapkan ke tanah, bumi ini bergetar. Itulah kegelapan yang akan kau hadirkan di muka bumi ini. Bung Laga. Dan beliau pun punya keong buntet. Saya tahu, Pantas saja auranya sangat luar biasa. Iya. Bahkan aku lihat ketika dia berada di bawah bambu, rumpun bambu besar yang dikatakannya bahwa itu tempatnya muncul setelah dia bertapa. Dia berjalan seperti merangkak, tapi kekuatannya sangat dahsyat. Bahkan aku hantam, tubuhnya tidak bergeming. Tapi diam-diam liran matamu masih melirik batu mustika ini. Aku menyayangkan sekali, Bung Laga, karena aku lihat itu banyaklah aura positifnya, aura yang bisa membantu masyarakat. Kalau memang Anda hebat, Anda sakti Keselamat, saya ulurkan jari jemari saya. Apakah dirimu bisa untuk mengambil batu mustika yang begitu maha dahsyat ini?
Baiklah Bung Laga. Tapi aku minta perjanjiannya. Apabila aku bisa menarik dan mengambil batu ini di tanganmu, kau berikan, jangan pernah kau meminta tumbal apapun kepadaku. Bagaimana? Saya bisa pastikan untuk kali ini batu ini tidak akan pernah bergeming dan tidak akan pernah kau dapatkan Kiselamat. Itulah kesombonganmu. Sekali lagi kukatakan, apabila aku mampu, kau jangan pernah meminta tumbal ataupun balasan. Bagaimana? Bung Laga tipe orang yang selalu megang janji, tidak akan pernah menjilat ludah yang telah terbuang ke bumi. Baik, Bung Laga. Ambil. Kuatan apa itu Bung Laga? Hah? Kenapa dadaku panas Bung Laga? Bung Laga, sayang sekali Bung Laga. Benda mustika yang begitu cantik ini kau gunakan untuk kejahatan Bung Iya. Laga. Lebih baik kau berikan kepada Johanna ataupun Kesadarawi ataupun Kidul Hak, biar dia lebih bermanfaat. Karena aku lihat itu bisa juga membentengi tubuh orang-orang yang baik, bukan saja orang-orang jahat sepertimu Bung Laga. Batu mustika ini cocok untuk meningkat darah-darah biru Kiselamat, abdi-abdi dalam yang ada di keraton. Tapi aku pastikan aku bisa mengepunya Bung Laga. Sudahlah Kiselamat. Engkau tidak akan mampu untuk mendapatkannya, apalagi menyentuhnya Kiselamat. Saya peringatkan dirimu. Kalau engkau tidak mau bersatu dengan Bung Laga, maka jangan salahkan Bung Laga kalau kehidupanmu akan hancur, lebur. Bung Laga, kalau itu hanya tujuan akhirmu Bung Laga, aku tidak akan pernah mengikuti jejakmu apapun yang terjadi. Walaupun nyawa Kiselamat ini taruhannya, aku tidak akan pernah mengikutimu. Aku tidak akan pernah memilih satu di antara dua yang kau sampaikan. Aku tetap berpijak pada apa yang sudah kuyakini sebuah kebaikan, itulah yang akan kujalani. Aku Baik. tidak akan pernah mengikutimu. Saya akan coba tes dirimu Kiselamat. Baik. Kalau dirimu memang mampu menghadapi batu mustika yang begitu maha dahsyat ini. Baik, Bung Laga. Kiselamat. Hah? Bagus kekuatan sangat. Iya, dan saya pun harus mengakui dirimu. Ternyata apa yang digambarkan. Kau datang hanya untuk menebak amarah Bung Laga. Iya, Kau datang hanya untuk menebak dendam. karena saya datang penuh dengan angkara murka. Lihat Bung Laga, awan pun menjadi gelap karena ulahmu di muka bumi ini Bung Dan Laga. gara-gara dirimu, Kidul Hak, sesepuh penuh harapan, tidak mau ikut Bung Laga lagi. Selain kekuatan mustika itu, aku lihat ada sosok berambut panjang dia. Mendampingimu, hitam matanya merah. Bung Laga, Saya bisa saja menghidup di sini selamat. memang kau Tapi muncul Bung Laga hanya, masih punya hati nurani kau selamat. muncul hanya membawa amarah Bung Laga. Kau muncul hanya membawa malapetaka. Karena dirimu lah salah satu spiritual penghalang. Mungkin saja apa yang disampaikan orang tuamu Unggang tidak sesuai dengan apa yang kusampaikan kepadanya. Aku hanya ingin dia tidak mengikuti jejakmu. Tapi apa jawabannya? Baik buruk itu adalah anakku. Bung Laga, Hah? aku tumbang bukan berarti aku kalah. Aku bisa saja membalaskan dendam ini Bung Laga. Disinilah kehebatan dirimu selamat. Kau ngeyel. Hah? Karena aku yakin apa yang terjadi adalah urusan yang maha kuasa, Pendirimu bukan urusanmu begitu Bung Laga. tegarnya keselamatan. Pantas saja kehidupanmu masih seperti ini aja. Hah? Aku menyadari perjalanan hidup ini hanya satu tujuan, adalah kebenaran dan kebaikan dan keikhlasan yang ada di hati kita, bukan hawa nafsu Bung Laga. Bung Laga, kalau kau ingin menghabisiku, silahkan saja. Aku yakin ketika yang maha kuasa belum berkehendak bahwa aku ingin menghadapnya, aku tidak akan pernah tewas. Baik, Ki Selamat.
Baik kalau begitu. Saya tidak perlu banyak omong-omong. Terimalah kehebatan kedahsyatan. Baik, Bung Laga. Aku akan bertanggung sampai mati denganmu. Ingat itu, Bung Laga. Hah? Saya paling demen temu lawan yang hebat, yang ngeyel, yang keras kepala. Aku ngeyel demi sebuah kebenaran, Bung Laga. Bukan hawa nafsu sepertimu, Bung Laga. Ya. Hatiku, Bung Laga. Memang kau licik, Bung Laga. Kau datang menggunakan waktu dan tempat. Kau menggunakan Kolo Cokro ataupun Kolo Bengkolo. Karena untuk mendatangi kau menggunakan harga apa saja. Ingat, Bung Laga, setelah hujan badai ini hilang, kau harus sadar, Bung Laga. Aku tidak akan pernah bisa kau bunuh. Bung Laga telah katakan, licik dari segala licik dan jahat dari segala jahat. Sudah kau. Aku tidak akan pernah membunuh. Walaupun kau membawa mustika sakti yang kau datangkan dari keraton, entah yang mana dari bojong, aku tidak akan pernah menyerahmu. Breketek, brukuluk, berkilik. Breketek, brukuluk, berkilik. Breketek, brukuluk, berkilik. Rasakanlah pukulan suku menti. Ya selamat. Bukan aja kau, Bung Laga. Bukan aja kau, Bung Laga. Habisi aku, Bung Laga. Habisi kalau kau ingin menghabisiku. Bisa diselamat. Karena Hanya dengan sekali tepuk nyamuk mati bisa diselamat. Namun sayang, Bung Laga bukan tipe seorang pria dan pendekar berwarna hitam yang penuh agra murka. Kau memang penuh kelicikan, Bung Laga. Kau datang di saat tubuhku memang dalam keadaan lelah. Ketika aku 2 hari 2 malam berkeliling hutan hanya untuk mencari orang tuamu, Unggang, karena aku yakin dia sudah menemui Mak Lampir dan Nyi Blorong. Bahkan Mak Lampir menjanjikan pengikut setiamu seperti Grandong ataupun Bajang. Dirimu mungkin punya 100.000 kepintaran dan akal ya, tapi Bung Laga punya 1 juta kejahatan dan kelicikan yang tidak bisa diperhitungkan sama sekali. Seharusnya kau belajar dari perjalanan hidup, Bung Laga. Kau belajar dari perjalanan hidup. Belajar katamu Kiselamun. Seolah-olah kau mengajar Bung Laga buaya berenang. Aku tidak pernah mengajari buaya berenang. Tapi kau memang buaya darat, Bung Laga. Udah aja ke Bung Laga. Inilah buktinya kuasa Tuhan, Bung Laga. Aku tahu dia hanya ingin menghabisiku. Tapi kuasa Tuhan tidak mengizinkannya. Walaupun kau dibentengi dari Mak Lampir Nyi Blorong. Bahkan mustika yang ada di tanganmu itu. Jaga mulut comelmu itu Kiselamun. Jaga Kiselamun. Aku tahu hawa iblis yang ada di tubuhmu, Bung Laga. Kau orang yang kejam. Bahkan bukan saja kepada pria, kepada wanita-wanita yang tidak sejalan denganmu, kau habisi. Bahkan Briho, orang yang selama ini mengikutimu, disediakan 6 darah perawan untuk menambah kekuatannya. Bahkan aku lihat Briho itu akan dijadikan pengikut setia dari Mak Lampir. Seharusnya dirimu tahu Briho apa artinya. Beri hormat. Hargai Briho itu. Itu Hargai ternyata. Dari mana kau dapatkan kata-kata itu? Iya. Beri hormat walaupun dia masih Tapi muda dia belia. orang yang sombong. Hah? Anak muda yang tidak tahu diri. Wajar Bahkan dia sombong. dia mencari Kakang Brahma di hutan ini untuk diajaknya bergabung dengan dia. Itu tidak akan pernah kubiarkan, Bung Laga. Iya. Ingat itu. Ingat pesan Kiselamat. Kalau kau ingin menghabisi Kiselamat, silahkan saja. Tapi kalau tidak kau habisi sore ini, ingat, Bung Laga, kau yang akan menerima balasan yang setimpal. Kiselamat. Sehitam apapun kehidupan Bung Laga,
sejahat apapun lika-liku kehidupan Bung Laga masih punya hati nurani. Sekali tepuk nyawa mati mudah untuk membunuh dirimu sebenarnya. Itulah kesombonganmu, Bung Laga. Aku tahu. Dari tadi kau ingin memendamkan tubuhku. Tapi yang Maha Kuasa berkehendak lain. Dia masih memberikan kekuatan di dalam tubuh Kiselamat. Tunjukkanlah wahai Batu Mustika. Tunjukkan kehebatanmu. Tunjukkan kedahsyatanmu. Dan tunjukkan bahwa dirimu bukan abal-abal. Tunjukkan kehebatanmu. Tunjukkan. Selamat, saya tidak mau membunuhmu. Saya akan pergi. Tunggu pembalasanku, Bung Laga. Tunggu pembalasanku, Bung Laga. Jangan sampai kau bertemu dengan Kiselamat. Ku habisi kau, Bung Laga. Kameramen, apakah kau tidak diapa-apakan, kameramen? Bersyukur dia. Bung Laga memang ternyata seorang kesatria sejati. Dia tidak akan mengganggu siapapun kecuali orang yang menjadi lawannya. Tapi kameramen, aku yakin dia akan mendatangi gubuk Kiselamat. Bahkan dia akan menghancurkan gubuk Kiselamat. Mungkin dilihatnya Kiselamat ini sudah tidak berdaya. Tapi ingatlah, kuasa Tuhan itu adil. Kiselamat bukan tidak mau dihabisinya, tapi dia tidak mampu menghabisi Kiselamat. Karena apa? Karena Kiselamat pun memakai 2 mustika yang dari Bunda Ratu ini. Mungkin dia hanya mengandalkan kesombongannya dengan kekuatan mustika yang dibawanya dari entah dari mana. Yang aku dengar itu dari keraton katanya, ataupun dari mana. Tapi ingat, ketika barang tersebut digunakan untuk kejahatan, dia tidak akan pernah berbenturan dengan sebuah kebaikan. Aku melihat bahwa apa yang dipakai dari Bung Laga itu dipakai orang-orang yang baik, orang-orang yang membutuhkannya, orang-orang yang perlu didampinginya. Tapi itulah jahatnya Bung Laga. Apapun digunakannya hanya untuk kejahatan. Bahkan dia datang kepada Kiselamat dengan membanggakan mustika itu, dengan membanggakan kekuatan barunya, menganggarkan kekuatannya. Ya sudah, kameramen. Karena Aki akan kembali ke padepokan, kameramen. Ayo, kameramen. Ikut ke padepokan, kameramen.